Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri pertama dari kelompok 4 yang akan membahas tentang naturalisasi istimewa. Langsung saja ke pembahasan. Naturalisasi istimewa adalah perwarganegaraan yang diberikan kepada warga negara asing yang telah berjasa kepada suatu negara dengan pernyataan sendiri untuk menjadi warga negara tersebut, atau diminta menjadi warga negara tersebut oleh negara yang bersangkutan. Langsung saja ke hal ihwal naturalisasi. Yang pertama, warga negara. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 telah menjadi warga negara Republik Indonesia. Adapun warga negara asing yang merupakan pendatang dari suatu negara untuk tujuan tertentu menetap di Indonesia dengan batasan waktu yang telah ditentukan dengan hubungannya dengan negara sifatnya sementara hanya sampai warga negara asing tersebut kembali lagi ke negara asalnya. Yang kedua, kewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kewarganegaraan atau naturalisasi adalah proses, cara, dan perbuatan mewarganegarakan seseorang yang dari luar negara atau bukan asli orang negara tersebut. Contohnya seperti ada orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, ya otomatis orang asing tersebut harus dinaturalisasi dulu, baru bisa diakui sebagai warga negara Indonesia. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan atau naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan, yang kemudian permohonan tersebut dinamakan naturalisasi, yang diajukan kepada Presiden Indonesia melalui Menteri, yang kemudian diserahkan kepada Presiden. Presiden di sini memiliki wewenang untuk memilih serta wewenang untuk menolak dan menerima suatu permohonan naturalisasi tersebut. Yang ketiga, syarat-syarat permohonan naturalisasi. Dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 menentukan bahwa permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan tersebut sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, yaitu seperti jika orang asing tersebut sudah menjadi sah warga negara Republik Indonesia, berarti orang tersebut tidak bisa juga menjadi warga negara di negara yang sebelumnya ia tinggali. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, dan bisa membayar uang perwarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya, asas kewarganegaraan. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia di dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, ada asas lus sanguinis atau disebut juga asas keturunan. Yang kedua, ada asas ius soli, tempat kelahiran. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Dasar-dasar selanjutnya ke dasar hukum berlakunya naturalisasi di Indonesia. Dasar hukum yang menyangkut tentang naturalisasi terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, sejarah kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang kewarganegaraan pada pasal 26 yang menyebutkan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan undang-undang secara yuridis berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan. Pertama, warga negara asli pribumi, yaitu penduduk asli negara tersebut. Kedua, warga negara asing, misalnya ya seperti masyarakat dari luar negara selain Republik Indonesia lah. Pasca kemerdekaan, Badan Pekerja Komit Nasional Indonesia Pusat atau disebut juga dengan BPKNIP bersama dengan Kabinet Syahrir pertama menghasilkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan Penduduk Republik Indonesia. Dengan demikian, semua orang yang dilahirkan di Indonesia dinyatakan sebagai warga negara pada saat berlakunya Undang-Undang Warga Negara ini dengan hak repudiasi. Dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara yang berbunyi, orang yang asli dalam daerah negara Indonesia, orang yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam wilayah negara Indonesia, dan anak yang lahir di dalam wilayah Hindia Belanda. Selanjutnya, proses naturalisasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang percepatan penyelesaian permohonan perwarganegaraan Republik Indonesia pada tahun yang sama
pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terkait melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang percepatan penyelesaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dikeluarkannya instruksi Presiden ini dimaksudkan untuk menyederhanakan cara pemenuhan persyaratan naturalisasi sebagaimana yang diatur peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang tata cara permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan 3 objek mengenai naturalisasi istimewa yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ketentuan syarat dan proses naturalisasi di Indonesia. Adapun cara memenuhi persyaratan kewarganegaraan Republik Indonesia ada 8 persyaratan. Yang pertama yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Jika seseorang yang belum mencapai 18 tahun, dia tidak berkenankan untuk mengajukan surat permohonan kewarganegaraan. Nah, yang kedua ini pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, paling sedikitnya 5 tahun berturut-turut lah, seperti itu. Nah, yang ketiga ini sehat jasmani dan rohani. Tentunya ini sangat penting ya. Apabila seseorang ingin mengajukan permohonan kewarganegaraan, dia harus sehat jasmani dan rohaninya itu harus sehat. Jika seseorang itu mempunyai permasalahan yaitu dia tidak sehat akalnya, maka dia tidak wajib atau mungkin bisa jadi ditolak surat permohonan kewarganegaraannya. Nah, yang keempat ini dapat berbahasa Indonesia dan serta mengakui dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau berbahasa Indonesia ini tentunya wajib bagi seluruh warga WNI. Nah, kalau WNA mungkin bisa ditoleransi lah. Tetapi kalau orang WNI tidak bisa berbahasa WNI, maka dia harus dipertanyakan, seperti itu. Nah, mengenai dasar Pancasilanya, menurut saya itu mengakui saja sudah cukup ya. Tidak mengetahui dasarnya lebih mendalam itu tidak perlu menurut saya. Sekedar mengakui dan mengetahui itu sudah cukup, seperti itu. Nah, yang kelima, tidak pernah dijatuhkan pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam penjara 1 tahun. Ini saya jelaskan singkatnya ya. Jika seseorang itu melakukan kriminal, maka dia tidak wajib atau tidak akan diterima surat permohonannya, dan bahkan dia akan diancam dengan penjara 1 tahun jika dia melakukan tindak seperti itu ya. Apalagi seperti pidana, itu kan bisa diancam seperti itu. Ancamannya itu yaitu penjara 1 tahun. Nah, itu ya. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Nah, ini saya jelaskan menurut pemahaman saya ya. Apabila seseorang itu mempunyai kewarganegaraan ganda, maka dia dikasih pilihan, yaitu yang pertama, dia melepas kewarganegaraan yang ia miliki sebelumnya, atau dia akan ditolak surat permohonan kewarganegaraan sekarang, yaitu dengan mengajukannya itu akan ditolak. Nah, seperti itu. Semisal dia tidak ingin melepas kedua-duanya, maka dia akan mendapatkan sanksi, yaitu sanksinya adalah yang ia dapatkan adalah kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu, seperti itu. Nah, kalau yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap. Nah, ini yang poin ketujuh ini menurut saya ada sangkut pautnya dengan poin yang kedua tadi, yang bertempat tinggal 5 tahun, seperti itu. Masa kita, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, masa kita sudah bertempat tinggal di negara Indonesia selama 5 tahun, kita tidak mempunyai pekerjaan, itu kan sangat mustahil ya. Apalagi kan di Indonesia ini banyak yaitu lowongan pekerjaan,
Nah, seperti itu kan tidak mungkin tidak mempunyai pekerjaan kan. Nah, kita lanjut ke poin yang ke-8, yaitu membayar uang pewarganegaraan dengan kas negara. Nah, di mana di sini ya, menurut saya yang saya alami, kalau orang yang mau mengajukan permohonan kewarganegaraan itu tidak dikenai bayaran ya. Nggak tahu kalau di kota-kota lain, tapi kalau yang saya alami itu tidak. Mungkin yang disebut dengan pembayaran uang pewarganegaraan di sini yaitu ketika kita membayar pajak, yaitu entah itu pajak tanah, pajak bangunan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu isu hukum dalam penetapan hukum dalam proses naturalisasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pewarganegaraan atau orang yang sering disebut dengan naturalisasi merupakan salah satu bentuk cara mekanisme kewarganegaraan, yaitu yang mana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI berdasarkan pada pasal 1 ayat 3 Nomor 12 Tahun 2006 itu sendiri, yaitu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan negara naturalisasi adalah tata cara bagaimana orang asing memperoleh kewarganegaraan. Nah, melalui permohonan yang tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu dengan kriteria persyaratan yang 8 tadi, itu sudah membuka pintu bagi negara WNA untuk menuju kewarganegaraan WNI, seperti itu. Nah, prosesnya itu mengenai yaitu tadi dengan mengajukan permohonan kepada pihak yang menanggulangi masalah naturalisasi itu sendiri, yaitu pihak pemerintah tentunya ya. Nah, kita berlanjut kepada poin yang ketiga, yaitu dampak positif atau negatifnya bagi naturalisasi tersebut. Nah, di sini dampak positifnya yaitu apabila bangsa Indonesia yang bernaturalisasi itu orang yang dari WNA tersebut mempunyai keahlian. Nah, keahlian ini yang memiliki kemampuan atau keahlian yang khusus di bidang tertentu nantinya dapat menjadikan kemajuan. Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Apabila ada orang melakukan naturalisasi atau mengajukan permohonan kewarganegaraan. Nah, tentunya apabila orang tersebut mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang apa aja, entah itu teknologi, keilmuan, nah ini sangat berpengaruh tentunya bagi kemajuan Indonesia ya, kemajuan negara Indonesia tersebut untuk menyalurkan pemikirannya, gagasan-gagasannya maupun tenaganya dalam setiap aspek kehidupan, entah itu bernegara maupun bermasyarakat. Nah, tidak berhenti di situ saja, di sini juga ada dampak negatifnya ya, yaitu dampak negatifnya naturalisasi di sini bisa jadi orang yang mengajukan naturalisasi itu memiliki niat jahat atau yang kita tidak ketahui sebelumnya ya. Setelah mendapatkan naturalisasi, maka orang tersebut akan menebarkan entah itu berbagai macam ancaman kenegaraan dengan maksud ke dalam masyarakat, menyebarkan paham terorisme. Kita kan tidak tahu sebenarnya ya, ataupun paham-paham yang lain yang dapat merusak keamanan dan kedaulatan negara Indonesia, maka ini harus dicegah. Nah, kita tadi kan sudah tentunya ada komunikasi sebelum kita mengajukan maksudnya ada tanya jawab lah antara orang yang mengajukan surat permohonan dengan orang yang bertugas di bidang itu sendiri. Nah, makanya dari sini kita harus berhati-hati untuk mendefinisikan naturalisasi tersebut. Saya melakukan naturalisasi atau mengajukan permohonan kewarganegaraan. Nah, tentunya apabila orang tersebut mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang apa aja, entah itu teknologi, keilmuan, nah ini sangat berpengaruh tentunya bagi kemajuan Indonesia ya, kemajuan negara Indonesia tersebut untuk menyalurkan pemikirannya, gagasan-gagasannya maupun tenaganya dalam setiap aspek kehidupan, entah itu bernegara maupun bermasyarakat. Nah, tidak berhenti di situ saja, di sini juga ada dampak negatifnya ya, yaitu dampak negatifnya naturalisasi di sini bisa jadi orang yang mengajukan naturalisasi itu memiliki niat jahat atau yang kita tidak ketahui sebelumnya ya. Setelah mendapatkan naturalisasi, maka orang tersebut akan menebarkan
entah itu berbagai macam ancaman kenegaraan dengan maksud ke dalam masyarakat menyebarkan paham terorisme, kita kan tidak tahu sebenarnya ya, ataupun paham-paham yang lain yang dapat merusak keamanan dan kedaulatan negara Indonesia, maka ini harus dicegah. Nah, kita tadi kan sudah tentunya ada komunikasi sebelum kita mengajukan maksudnya ada tanya jawab lah antara orang yang mengajukan surat permohonan dengan orang yang bertugas di bidang itu sendiri. Nah, makanya dari sini kita harus berhati-hati untuk mendefinisikan naturalisasi tersebut.